Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas kaidah fikih tentang ibadah. Pembahasan kaidah ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu al-aslu fil ibadati tauqifu wattiba. Yang kedua, taqdimul ibadati qabla wujudi sababiha la yahsiha. Yang ketiga, al-itharu bil ibadati mamnu'un. Yang keempat, al-itharu bi ghairil ibadati matlubun. Pokok pembahasan yang pertama yaitu al-aslu fil ibadati tauqifu wattiba, yang artinya asal atau prinsip dari semua ibadah adalah menunggu dan mengikat tuntunan dari syariah. Menunggu di sini artinya yaitu terbukti ada dalil yang kuat untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Arti dari mengikuti tuntunan yaitu cara beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Kaidah ini cocok digunakan untuk kaidah mahdhoh atau ibadah mahdhoh. Contohnya seperti melaksanakan zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Di sisi lain, ada dalil yang kuat untuk memerintahkan kita melaksanakan sholat, puasa, haji, dan di sisi lain ada hadis yang menerangkan atau yang menjelaskan tentang tata cara kita untuk sholat sesuai dengan tuntunan Rasul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Perbedaan yang pertama yaitu ibadah mahdhoh asal penetapannya dari syariat, sedangkan ibadah ghairu mahdhoh asalnya bukanlah ibadah, tetapi bisa berubah menjadi ibadah karena niat pelakunya. Perbedaan yang kedua yaitu niat ibadah ghairu mahdhoh itu untuk mendapatkan pahala atau ridho Allah, sedangkan maksud pokok dari ibadah ghairu mahdhoh itu hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Perbedaan yang ketiga yaitu ibadah mahdhoh hanya bisa diketahui melalui wahyu, sedangkan ibadah ghairu mahdhoh diketahui dan dikenal meskipun tidak melalui wahyu dari Rasul. Pokok pembahasan yang kedua yaitu taqdimul ibadati qabla wujudi sababiha la yasihu, yang artinya ibadah yang dikerjakan mendahului sebab, maka ibadahnya tidak sah. Intinya yaitu apabila kita mengerjakan ibadah tetapi kita mendahului sebab, maka ibadahnya kita itu tidak sah. Sebab di sini artinya yaitu sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Jika sebabnya belum ada, maka hukum tersebut belum muncul. Dan jika sebabnya sudah muncul atau sudah ada, maka hukum ibadah itu sudah muncul dan ada. Contohnya seperti wajibnya sholat zuhur, tergelincirnya matahari, wajibnya puasa, masuknya bulan Ramadan, wajibnya kisos apabila seseorang telah terbukti membunuh secara sengaja. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa wajibnya sholat zuhur, wajibnya puasa, wajibnya kisos di sini menjadi hukum ibadah, yaitu hukum ibadah itu sendiri. Dan tergelincirnya matahari, masuknya puasa Ramadan, seseorang terbukti melaksanakan pembunuhan secara sengaja, di sini menjadi sebab adanya hukum itu ada. Jika belum masuk tergelincirnya matahari, maka hukum wajibnya sholat zuhur ini juga belum ada. Dan jika seseorang tidak terbukti membunuh secara sengaja, maka hukum ibadah untuk wajibnya melaksanakan kisos ini juga tidak ada. Jadi intinya jika sebabnya belum ada, maka hukum ibadah tersebut pun juga belum ada ataupun belum muncul.
Selanjutnya, perbedaan antara sebab dan syarat. Unsur sebab ada dua, yaitu sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Yang kedua, jika tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Contohnya seperti Ramadan adalah sebab diwajibkannya kita menjalankan puasa Ramadan. Jika belum masuk bulan Ramadan, maka kita tidak diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Contoh yang kedua yaitu tergelincirnya matahari adalah sebab wajibnya sholat zuhur. Jika tergelincirnya matahari belum ada, maka kita tidak ada kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan sholat zuhur. Syarat yang pertama yaitu unsur syarat, yaitu sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Yang kedua, jika syarat tidak ada maka tidak ada hukum. Unsur yang ketiga inilah yang membedakan antara syarat dan sebab, yaitu tetapi belum tentu syarat ada hukum. Contohnya yaitu wudhu adalah syarat sah sholat, namun tidak diwajibkan sholat ketika setelah wudhu. Bisa jadi niat kita melaksanakan wudhu tersebut adalah dengan diniatkan untuk mau belajar ataupun yang lainnya. Contoh yang selanjutnya yaitu keberadaan wali adalah syarat melakukan ijab qabul. Namun ada wali belum tentu ijab qabulnya sah. Pokok pembahasan kaidah yang ketiga yaitu al-itharu bil ibadati mamnu'un, yang artinya mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah mahdhah adalah terlarang. Kaidah ini intinya yaitu Allah melarang kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain dalam perkara ibadah mahdhah. Sekarang bukanlah lagi saatnya kita bersantai-santai dalam hal ibadah mahdhah maupun kita melalaikan ibadah mahdhah tersebut. Sekarang ini waktunya kita berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah mahdhah dan berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang terbaik di sisinya Allah. Contohnya contoh haram berkorban pada perkara wajib yaitu mendahulukan pekerjaan daripada sholat, mendahulukan sedekah daripada zakat. Contoh makruh berkorban pada perkara sunnah yaitu menikah dan saf terdepan dalam jamaah. Pokok pembahasan yang keempat ini yaitu al-itharu bi ghairil ibadati matlubun, yang artinya mendahulukan orang lain dalam perkara selain ibadah mahdhah adalah dianjurkan. Jadi inti dari kaidah ini yaitu Allah sangat menganjurkan kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain tetapi selain dalam ibadah mahdhah. Contohnya yaitu memprioritaskan wanita dan lansia dalam duduk di bus yang sedang penuh penumpang. Contoh yang lainnya, mendahulukan orang yang sedang memiliki kepentingan mendesak dalam antrian. Contoh yang ketiga yaitu sedekah untuk kepentingan agama dan masyarakat sangat dianjurkan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi. Contoh yang keempat yaitu pengorbanan orang tua kepada anaknya. Dasar itsar. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim tuhibbuna man hajara ilaihim wa la tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka
mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Sedikit bercerita, diriwayatkan dalam hadis Bukhari, pada suatu saat Nabi menerima tamu dan Nabi memanggil para sahabatnya, "Siapa yang mau menjamu tamu saya atas nama saya?" Salah satu sahabatnya pun menjawab, "Saya siap ya Rasul." Kemudian Nabi mengajak tamunya untuk pergi ke rumahnya. Kemudian sahabat itu pergi ke rumah dan berbicara kepada istrinya untuk menyiapkan suatu hidangan. Tetapi istrinya menjawab, "Kita hanya mempunyai satu piring yang hanya cukup untuk anaknya saja." Kemudian sahabatnya pun mengambil itzar atau berkorban dengan cara membisikkan istrinya untuk menghidangkan jamuannya itu kepada tamunya dan untuk mengajak anak-anaknya untuk tidur, kemudian mematikan lampunya. Kemudian sahabat Nabi itu pun kembali menjamu tamu itu dan berpura-pura bahwa lampu di rumahnya itu rusak dan harus diperbaiki. Kemudian istrinya datang dengan membawakan 2 piring hidangan, dan ternyata piring yang satunya itu kosong dan piring itu pun untuk suaminya tersebut. Kemudian mereka makan bersama. Sahabat Nabi itu pun berpura-pura memakannya. Pada keesokan paginya, sahabat itu pun bertemu dengan Rasul, dan Rasul berkata kepada sahabatnya itu, "Sungguh Allah takjub atau gembira atas perlakuanmu itu menjamu tamu saya." Ayat ini merupakan pujian untuk sahabat Rasul yang rela berkorban atas tamu-tamu Rasulullah. Ada saatnya kita boleh egois dalam hal-hal tertentu, dan ada saatnya kita tidak boleh egois dalam hal-hal tertentu. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.